Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swaghato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supadipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Handamayang Wisakha Adhami Puja Kathang Bhanamase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yamam hago mayang bhagavantang saranang gata. Yono bhagava sattha. Yassa camayang bhagavato dhammang rojema. Ahosikhoso bhagava majjhime sujanapadesu. Ariyakesu manusesu uppanno. Ghatiyo jatiya gotamo gotena. Sakya putto sakya kulapabhajito. Sadewake loke samarake sabrahmake. Sasamana brahmaniya pajaya sadewa manusaya. Anuttarang samma sambuddhing abhisambuddho. Nisang sayang koso bhagava arahang samma sambuddho. Vijajarana sampanno sugato lokavidu. Anuttaro purisa dhammasarati. Sattha dewa manusanang buddho bhagava. Swaghato gopana. Tena bhagavata dhammo. Sanditthiko akaliko. Ehipassiko opanayiko. Paccattang veditabbo vinyuhi.
Supatipanno Goppanassa Bhagavato Sawaka Sangho Ujjupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang Cattari Purisa Yogani Addha Purisa Puggala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjalikaraniyo Anuttarang Punyakhetang Lokasa Ayang Gopana Padimatang Bhagawantang Uddisakata Patidhapita Yawade Wadasanena Tang Bhagawantang Anusaritva Pasadasang Vegapadilabhaya Mayangko etarahi Imang wisakha punnamito parang adhami kalang Tassa bhagavato sariraja panakala sammatang patwa Imang dhanang sampatta ime dandadipa Dhupati sakkare gahetwa attano kayang sakkarupadhanang karitwa tassa bhagavato yatha bhucce gune anusaranta Imang patimagharang yatha gahite hisakkare hipujang karisama sadhuno bhante bhagava sucira parinibbutopi nyatabbehi gunehi Atitaram manataya panyayamano ime amhe higahite sakkare patiganhatu amhakang tigharatang hitaya sukhaya. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia.
Sang Bhagawa telah lahir di tengah-tengah umat manusia bangsa Arya, di wilayah tengah, di keluarga kesatria, marga Gotama, sebagai putra Sakya, sebagai seorang petapa dari keluarga Sakya, mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, nan tiada bandingnya di dunia, di alam dewa, alam mara, dan alam Brahma, bersama dengan himpunan para samana, Brahmana, dewa dan manusianya. Tiada keraguan lagi terhadap beliau sebagai yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang berberkah. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh beliau Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bhagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Buddha Patima ini telah dibangun dan disemayamkan oleh umat Buddha bagi Sang Bhagawa untuk mengenang dan menumbuhkan kekuatan keyakinan pada Sang Bhagawa. Pada saat ini kami berkumpul di sini pada hari ke-8 sejak hari purnama bulan Waisak, yang dikenal sebagai peringatan persembahan api untuk jasad beliau Sang Buddha. Dengan tubuh sendiri membawa sejumlah persembahan seperti pelita, dupa, dan bunga, dan mengenang kebajikan yang nyata Sang Bhagawa. Kami akan melakukan puja pada Padhimagara dengan persembahan ini, sebagaimana kami menghaturkan, semoga Sang Bhagawa, yang walaupun telah lama mencapai parinibbana, yang tampak melalui sifat-sifat bajik beliau, menerima puja kami ini demi kesejahteraan dan kebahagiaan bagi kami semua untuk selama-lamanya. Sadhu, sadhu, sadhu.
Marilah kita sama-sama membuka halaman 43 untuk Pancasila Aradhana atau permohonan 5 sila kepada Bhikkhu Sangga. Okasa ahang bante tisarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bante dutiyampi okasahang bante tisarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bante tatiyampi okasahang bante tisarane nasading Pancasila dhammang yacami anugahang katwa silang dethame bante. Yamahang wadamitang wadetaha. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami.
Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Sarana-gamanang paripurnang. Amma bante. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kamesu micacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majjapamaddhana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majjapamaddhana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbuting yanti tasma silang visodaye. Amma bante. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita sama-sama membuka halaman 27. Kita akan membacakan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan Sangha Nusati. Handang mayang Buddha Nusati nayang karomase. Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho. Wijjacarana sampano sugato lokawidu. Anuttaro purisadam masarati. Satta dewa manusanang Buddha Bhagawati. Handang mayang Dhamma Nusati nayang karomase. Swakato Bhagawata Dhammo. Sanditiko akaliko ehipasiko. Opanayiko pacatang weditabo vinyuhiti. Handang mayang Sangha Nusati nayang karomase. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho.
Nyaya patipanno bhagavato sawaka sanggo. Sami patipanno bhagavato sawaka sanggo. Yadidang cattari purisa yugani atha purisa punggala esa bhagavato sawaka sanggo. Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anutarang punyaketang lokasati. Handang mayang saca kiriya gatayo banamase. Nati me saranang anyang. Buddho me saranang warang. Etena saca wajena. Soti te hotu sabada. Nati me saranang anyang. Dhammo me saranang warang. Etena saca wajena. Soti te hotu sabada. Nati me sarana anyang. Sanggo me saranang warang. Etena saca wajena. Soti te hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggala pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Selanjutnya, marilah kita mengembangkan cinta kasih dengan melaksanakan meditasi sejenak. Mari kita memulai Citta Bhavana, pengembangan batin luhur yang semestinya kita lakukan dalam Citta Bhavana ini adalah tidak memunculkan hal-hal buruk yang belum ada pada diri, menghilangkan hal-hal buruk yang telah ada pada diri, lalu memunculkan hal-hal baik yang belum ada pada diri, mengembangkan hal-hal baik yang telah ada pada diri. Cara yang bisa kita lakukan adalah dengan
mengucapkan kalimat-kalimat berikut bisa diulang-ulang untuk masing-masing. Semoga aku berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga aku dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Mengucapkan kalimat-kalimat ini dengan kesungguhan hati, dengan perhatian.
Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dhammadesana Aradhana. Brahmacaloka tidak disahampati katanjali andiwarang ayacata sandidasata paraja datika desetu dhamma anukampin mang pajang. Brahma Sahampati, sang penguasa dunia beranjali, seraya memohon. Di alam semesta ini, ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dhamma demi kasih sayang kepada mereka. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Anicca vata sankhara upadavaya dhammino upacitwa nirucchanti te sangmu pasamo sukho. Di bentukan-bentukan beginilah berkeberadaan tidak kekal, punya kewajaran setelah muncul mengalami kepadaman. Setelah muncul menjadi padam. Keredaman pada bentukan-bentukan itu adalah kebahagiaan. Pada malam hari ini kita berkumpul untuk memperingati hari kremasi jasad Sang Guru Agung, yang mana terjadi pada hari ke-8 setelah beliau parinibbana atau mangkat. Bunga-bunga pohon sala berjatuhan
di area Sang Buddha berbaring. Meskipun waktu itu bukan musim bunga sala, pohon sala berbunga, juga bukan musimnya bunga-bunga pohon sala berjatuhan. Sang Guru Agung berada di pembaringan di bawah pohon sala kembar di wilayah kota Kusinara. Waktu-waktu itu adalah waktu yang sangat berarti bagi siapapun, utamanya bagi mereka yang telah mengenal sosok Sang Guru, Sang Bhagawa, yaitu Sama Sambuddha Sakyamuni, yang dalam selama kehidupan beliau berjuang untuk mencapai kepadaman penderitaan secara total, secara benar. Lebih dari itu, melalui kewelas asihan beliau, setelah beliau mencapai kebijaksanaan, memadamkan segala bentuk penderitaan pada diri sendiri, mengumandangkan, mengabarkan, mengajarkan dharma-dharma yang telah beliau temukan, dapatkan, jalankan, rasakan, untuk bisa diketahui, dipahami, dijalankan, dan dirasakan oleh siapapun yang lain dengan penuh kecinta kasihan, dengan penuh kewelas asihan, dengan penuh kepedulian. Beliau sangat mengerti, sangat memahami betapa menyakitkannya samsara atau perjalanan makhluk-makhluk hidup di satu alam ke alam yang lain, dari alam yang lain ke alam yang lain lagi, tiada henti, tiada putus, tiada selesai, yang setiap alam tidak akan terbebas dari setelah lahir untuk kemudian menjadi tua, menjadi sakit, menjadi mati, menjadi menemui derita jasmani, derita batin, menemui kekecewaan, menemui hal-hal yang menghimpit. Peristiwa parinibbana Sang Guru Agung Sama Sambuddha Sakyamuni ini adalah peristiwa yang besar dan peristiwa yang sangat besar. Disinilah kita bisa membuat sebuah pembedaan kemangkatan atau kematian seseorang, bahwasanya bukan hal yang aneh seseorang itu mengalami kematian.
Dan sesungguhnya kematian yang terjadi pada Sama Sambuddha Sakyamuni, guru agung kita, juga bukan hal yang aneh. Oleh karena ini juga menjadi ajaran inti beliau sendiri, segala bentukan punya ciri muncul padam, kelahiran kematian. Itu adalah sudah wajarnya, sudah alamiahnya. Beliau sangat mengerti ini dan dapat menerapkannya dalam konsep atau dalam prinsip, dalam cara pandang hidup, sehingga lewat pengetahuan ini pula derita bisa beliau putus, bisa beliau hentikan. Dan ini pula yang tentunya siapapun yang mengerti keberadaan ketidaktetapan akan tidak menyenangi sesuatu yang dicengkeram oleh ketidaktetapan ini. Oleh karena sesuatu yang tidak tetap itu adalah subjek penderitaan. Hal yang membedakan dari yang lain, yaitu makhluk-makhluk yang lain yang mengalami kematian, adalah bahwasanya yang meninggal ini, yang wafat, yang mangkat, yang parinibbana ini adalah sosok yang telah melewati jalan sedemikian rupa luar biasanya. Empat asangkaya kapa dan 100.000 mahakapa kalpa. Beliau menyempurnakan kebajikan-kebajikan yang disebut dengan parami atau paramita, yang dalam hal ini sampai pada titik akhir, titik ujung paramita itu matang, yang mengkondisikan beliau mencapai penerangan agung sebagai Sama Sambuddha. Kehidupan beliau diwarnai dengan manfaat yang tidak ada duanya di bumi atau di alam semesta ini, tidak ada pembandingnya. Bukan manfaat untuk diri sendiri semata, melainkan juga manfaat yang besar yang bisa dienyam, bisa dirasakan oleh semua makhluk, yaitu para dewa dan manusia, yang mana para dewa dan manusia ini mengungkapkan bukan hanya puja-puji persanjungan, bukan hanya penghargaan, penghormatan, rasa salut, melainkan juga kecintaan, kesayangan. Sama Sambuddha meninggalkan ajaran, meninggalkan kenangan, meninggalkan contoh perilaku tindak tanduk, meninggalkan contoh bagaimana seseorang semestinya menjalankan hidup. Dan itu semua adalah idealnya bagi siapapun, setiapnya yang menginginkan diri lepas dari segala bentuk penderitaan. Sehingga inilah yang menjadi kesedihan yang amat sangat, rasa sayang yang amat sangat
masyarakat yang ada pada saat itu tentunya merasa sedang kehilangan sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat-sangat besar. Oleh karena, beliau bukan hanya sosok yang bisa dijadikan pegangan panutan, percontohan, tetapi juga sosok yang membimbing mereka dengan penuh kecintaan, dan kecintaan beliau dapat nyata, dapat terasakan secara nyata oleh mereka. Sehingga kepergian beliau ini menjadi sesuatu yang menghantam, menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan, baik para dewa maupun manusia. Mereka yang belum mencapai tingkatan kesucian tidak bisa menahan cucuran air mata. Termasuk juga siapapun, baik perumah tangga ataupun petapanya. Tapi bagaimanapun, ya, sebesar apapun, setinggi, semulia apapun, kemuliaan tentu itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Oleh karena berbeda dengan umumnya makhluk hidup dalam hidup, meskipun punya kebaikan, sifatnya adalah relatif, ada batas, ada jenjang. Tetapi kebajikan, kemuliaan yang ada pada Sama Sambuddha adalah tidak terbatas, tidak berjenjang, terbebas dari jenjang. Akan tetapi sekali lagi yang menjadi inti ajaran beliau salah satunya adalah tentang ketidakkekalan ini. Kapanpun waktunya, yang namanya sangkara, dalam hal ini termasuk juga tubuh jasmani, termasuk juga batin, punya keberadaannya sendiri, yaitu punya keberadaan muncul padam, muncul padam. Sehingga para siswa, baik berumah tangga maupun para petapanya, para bhikhunya, patut untuk kembali mengingat ajaran-ajaran yang telah beliau sampaikan, bahwasanya hal yang wajar terpisah dari yang dicinta, terpisah dari yang disayang, mengalami perubahan, mengalami menjadi lain. Nana bhawo, wina bhawo, anyatha bhawo. Nana bhawo menjadi bermacam-macam bentuk yang lainnya. Wina bhawo menjadi terpisah. Anyatha bhawo menjadi sesuatu yang berbeda, menjadi sesuatu yang lain. Tidak seperti sebagaimana yang sebelumnya. Yang ini tentu bagi mereka yang menyenangi, bagi mereka yang menggandrungi, bagi mereka yang melekati segala keberadaan yang berupa bentukan, akan riskan untuk mendapati kekecewaan. Bukan berarti dengan kemangkatan
Sang Buddha. Sang Buddha atau para siswa suci yang lain memberikan satu izin untuk menjadi kecewa, untuk menjadi bersedih. Sang Buddha dan para suciwan, para siswa beliau tetap memberikan satu prinsip mengajak untuk teguh tegak pada prinsip bahwasanya keberadaan bentukan-bentukan yang mengalami kepadaman adalah sebuah kewajaran. Tidak semestinya untuk menjadi bersedih, tidak usah untuk menjadi muncul ratap tangis. Siapapun, kalaupun itu adalah sama Sang Buddha. Dan terpenting di sini adalah dharma, yaitu ajaran luhur, ajaran mulia yang telah seorang sama Sang Buddha temukan, kumandangkan, ajarkan. Itu yang justru menjadi hal penting. Oleh karena yang namanya dharma ini, Sang Buddha menyatakan berkali-kali bahwasanya aku seorang sama Sang Buddha terhadap dharma. Sikapku adalah menghargainya. Dan ini menjadi kebiasaan para Buddha. Baik para Buddha pada zaman-zaman lampau ataupun para Buddha yang akan muncul di masa mendatang. Mereka para Buddha menghargai dharma ini. Dan Sang Buddha pada kesempatan berbincang, bercengkerama dengan para biku menjelang parinibbana, menjelang mangkat ini, menandaskan, menegaskan bahwasanya Dhamma Winaya yang telah beliau ajarkan, yang telah beliau tetapkan sepeninggal beliau untuk bisa dijadikan sebagai guru pengganti beliau. Dan ini adalah sebuah hadiah dari seorang besar yang muncul, yang sempat muncul di muka bumi. Kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan kemangkatan beliau satu sosok, hanya satu saja, tetapi mampu untuk mengajak, mampu untuk menarik hati para manusia, yaitu para brahmana, para bangsawan, para hartawan pengusaha besar, sampai pada masyarakat umum siapapun. Bukan hanya para manusia, tetapi juga para dewa dan Brahma sekalipun. Dan ini yang kita semuanya memahami tentang arti penting dari seorang sama Sang Buddha yang telah bisa kita mengerti lewat ajaran-ajaran yang hingga sampai sekarang ini masih dapat kita temukan, masih dapat kita pelajari, masih dapat kita mengerti, memungkinkan untuk bagi kita yang mau, yang punya kesenangan untuk menjalankan, mempraktikkannya. Dan tentu dharma yang beliau sampaikan punya sifat akalika. Tidak kala artinya waktu, yaitu tidak bergantung pada waktu. Di sini dimaksudkan bahwasanya ajaran beliau ini menjadi satu hal yang otomatis. Begitu dijalankan, hasil tidak usah menunggu rentang waktu sekian lama.
melainkan di saat ada praktik, di saat ada pelaksanaan apapun yang Sang Buddha ajarkan, saat itu pula hasil-hasil dapat dienyam, dapat dirasakan, tergantung praktiknya, baik praktik dharma yang sifatnya duniawi, seperti misalnya berdana, menjalankan sila, punya tutur kata yang manis, punya rasa tahu terima kasih, dan lain sebagainya. Nah, saat menjalankan, hasil sudah ada pada saat praktik, saat menjalankan itu. Hati yang lega, hati yang tenang, hati yang damai, juga wajah yang berseri. Nah, termasuk juga siapapun yang mengetahui akan menyanjung, akan memuji, akan menghargai, dicintai baik oleh para manusia maupun para dewa. Nah, ini manfaat-manfaat yang nyata dari praktik ajaran-ajaran yang Sang Guru Agung telah sampaikan. Ajaran Sang Guru Agung punya ciri sedemikian rupa. Demikian ini yang menjadi pesan-pesan Sang Buddha menjelang pencapaian penerangan sempurna, menjelang parinibbana, menyampaikan sejumlah pesan, mulai dari berada di kota Rajagaha atau Rajgir sekarang ini. Beliau telah membuat pesan-pesan oleh karena beliau sudah diminta oleh Mara untuk segera parinibbana, cepat-cepat parinibbana. Tetapi Sang Buddha, Sang Guru mempertimbangkan ada hal yang secara bijaksananya itu masih perlu diselesaikan. Beliau meminta Mara untuk menahan diri. Jangan minta sekarang. Setelah tiba waktunya, yaitu urusan-urusan beliau timbang sudah selesai. Yaitu apa? Urusan apa? Urusan perhimpunan para biku telah terbangun, telah terbentuk, telah kokoh. Perhimpunan para bikuni telah terbentuk, telah terbangun, telah kokoh. Demikian pula perhimpunan para upasaka, para upasika. Dharma Sang Buddha telah terkumandangkan kepada para dewa dan manusia, menyebar luas. Nah, ini adalah hal-hal yang dikatakan tadi yang perlu diselesaikan. Kalaupun Sang Buddha mengatakan mengulur kehidupan, bukan berarti Sang Buddha melekati kehidupan. Sang Buddha tidak ada sisi untuk menyenangi yang namanya kehidupan ini lagi. Oleh karena betul-betul menyelami, betul-betul menghayati, betul-betul menjadikan kehidupan itu sebagai guru. Yaitu apa? Ya, sesuatu yang lebih banyak mendatangkan derita ketimbang rasa senang, rasa bahagianya. Sehingga ajaran beliau ini setelah menyebar kepada para dewa dan manusia, menjadi pegangan hidup bagi mereka yang meyakini. Dan sejumlah siswa, kata sejumlah ini tentu bukan artinya 10, puluhan, ratusan, ribuan, melainkan adalah ratusan ribu bahkan jutaan yang telah mendapatkan manfaat dari ajaran beliau. Dan beberapa hal
beberapa orang yang Bante Ananda tanyakan kepada sang guru, biku ini meninggal dunia kemana pergi? Upasaka itu meninggal dunia kemana pergi? Upasika itu meninggal dunia kemana pergi? Biku itu meninggal dunia kemana pergi? Bikuni ini, bikuni itu meninggal dunia kemana pergi? Ada sejumlah yang menjadi percontohan. Sang Buddha menimpali, yaitu menjawab, biku ini meninggal dunia terlahir lagi di alam Brahma karena hanya mencapai tingkatan sampai pada anagami. Biku ini meninggal dunia tidak terlahir lagi karena telah terbebas dari semua asawa, yaitu pengotor batin si penghanyut, telah menjadi seorang kinasawa arahanta. Biku ini, upasika ini, upasaka itu, nah mereka yang disebut oleh Bante Ananda ditanyakan oleh sang guru. Sang guru menjawab sedemikian rupa, mencapai tingkat kesucian Sakadagami, mencapai tingkat kesucian Anagami, mencapai tingkat kesucian Sotapana, mencapai tingkat kesucian Arahata. Artinya bahwasanya ajaran yang beliau sampaikan kepada mereka bukannya tidak ada hasil dan bukan monopoli seorang Sama Sambuddha yang memungkinkan mencapai kepadaman penderitaan secara total. Tidak memonopoli hanya aku yang bisa. Tetapi para siswa yang lain setelah mengerti dan menjalankan secara benar, memungkinkan untuk bisa mencapainya. Dan ada buktinya, ada kenyataannya. Dan beliau juga tidak pernah memonopoli bahwasanya di alam semesta ini hanya aku satu-satunya sebagai Sama Sambuddha. Sang Buddha menegaskan, menandaskan selain aku masih ada Sama Sambuddha yang pernah muncul di alam semesta di dunia ini, tidak terhitung jumlahnya. Demikian pula yang akan datang nanti. Yang kalaupun Sang Buddha menyatakan diri hanya aku satu-satunya seorang Sama Sambuddha di alam semesta ini, tidak ada yang lain sebelum maupun setelahnya, tidak ada saksi atau tidak ada siapapun yang bisa membantah. Tetapi beliau tidak melakukan, oleh karena itu kalau melakukan bukan beliau seorang Sama Sambuddha yang tidak punya agenda selipan sisipan apapun, tidak ingin menjadi yang paling tampak, yang tampak paling tinggi, paling satu-satunya, tidak ada yang lain. Ya memang beliau sebutannya adalah yang satu-satunya, asamo. Artinya apa? Yang tidak tersamai. Oleh karena memang pada kenyataannya setiap kemunculan Sama Sambuddha di satu tempat, ya tempat itu tidak akan mungkin muncul Sama Sambuddha yang kedua dalam waktu yang bersamaan. Tetapi Sang Buddha juga punya sebutan, ya asama samo. A tidak sama, ya sama, asama tidak sama. Tetapi ada kata sama lagi, asama-sama. Artinya sama dengan mereka yang tidak sama. Mereka yang tidak sama siapa? Sama Sang Buddha. Dan Sang Buddha ini, Sakyamuni ini, Gotama ini sama dengan mereka yang tidak sama, yaitu para Sama Sang Buddha yang lain-lain. Baik secara dharma yang dicapai, tata perilakunya, ajarannya, semuanya. Nah ini adalah keberadaan Sang Buddha sebagai yang
ya punya lebih menegaskan, lebih mengutamakan hal yang benarnya, dan tidak ada sisi yang sifatnya sempit untuk mengangkat diri secara sepihak yang tidak sebenarnya. Dan selain itu, selain mengangkat tentang sama Sambuddha yang telah muncul pada waktu sebelum beliau, dan bahkan nanti sepeninggal beliau di zaman yang beda lagi, muncul sama Sambuddha yang tidak ada batasnya. Para Sawaka Buddha, yaitu murid-murid beliau, orang-orang biasa yang tidak sampai mengumpulkan paramita sebagai seorang sama Sambuddha, memungkinkan juga untuk mencapai tingkatan kesucian, yaitu kepadaman penderitaan. Sang Buddha juga mengangkat atau menunjuk ada mereka yang bukan sama Sambuddha, yang juga bukan Sawaka Buddha. Mereka mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Tetapi dengan paramita yang terbatas, yaitu cukup mengantarkan diri sendiri pada realisasi kepadaman derita, untuk mengajar kepada yang lain punya keterbatasan. Kata keterbatasan ini bukan sama sekali tidak bisa mengajar, tentunya tidak. Dan pada kenyataannya, semuanya itu adalah variatif. Jenjangnya adalah variatif. Sama Sambuddha yang sekarang ini, rentang waktunya juga lama, ajarannya juga banyak, dhamma winayanya banyak. Dan ini kemampuannya juga lebih untuk beberapa hal, banyak halnya dibandingkan dengan sama Sambuddha yang lain yang sebelumnya yang beliau tunjuk. Artinya apa? Sama-sama Sambuddha, sama-sama sebagai sama Sambuddha, tetapi punya kelebihan-kelebihan yang tetap berbeda-beda. Demikian pula, mereka yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, tapi masih punya keterbatasan dalam membabarkan dharma kepada yang lain. Ini artinya apa? Memungkinkan juga ada sejumlah orang, yang juga bisa mencapai kesucian setelah mendengar ajaran beliau itu, yang di sini sebutannya adalah Pacceka Buddha. Beliau menunjuk selain sama Sambuddha, seperti halnya beliau sebagai sama Sambuddha, selain sebagai Sawaka Buddha, yaitu orang-orang siapapun yang telah mendengar ajaran beliau sama Sambuddha yang memungkinkan mencapai tingkatan kesucian, memadamkan penderitaan, ada juga yang namanya Pacceka Buddha. Ini bahwasanya dalam hal ini beliau tidak mengatakan sebagai yang satu-satunya, tidak ada yang lain yang menandingi, tidak ada yang lain yang bisa mencapai hal yang beliau capai. Yang mana, ini tentunya selain bagaimana kualitas seorang sama Sambuddha itu sendiri, yang tidak memungkinkan untuk punya itikat sedemikian rupa, yaitu itikat yang dapat dikatakan secara duniawinya, ingin menunjukkan yang paling tinggi, yang paling besar dengan cara-cara yang tidak fair. Kalaupun beliau pernah juga mengatakan sebagai yang paling tinggi, paling superior, dalam hal-hal tertentu, memang pada kenyataannya demikian rupa. Bukan karena kebohongan, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin ditinggikan. Dan itu dalam rangka mengajar, dalam rangka mengarahkan orang yang punya pandangan keliru untuk mengarah pada pandangan yang benar. Dan bisa berjalan, bisa berpraktek dalam pandangan yang benar itu hingga mencapai manfaat mulia, manfaat luhur secara benar.
bahwasanya ini pada malam hari ini kita memperingati hari ke-8, yaitu hari kremasi seorang Sama Sambuddha, yang tidak perlu lebih panjang untuk diurai mengingat waktu yang juga tentu tidak bisa lama acara ini berlangsung. Yang disampaikan tadi itu ya ala kadarnya, yaitu sangat sedikit dari apa yang semestinya disampaikan. Bagaimana keberadaan seorang Sama Sambuddha, dan pada hari ke-8, hari kremasi, yaitu setelah kedatangan Bante Mahakassapa, ya, untuk memberikan penghormatan ya jasad beliau pada hari ke-8 mendapatkan kremasi. Abu beliau, nah abu beliau yang kita mengatakan relik, ya, relik itu apa? Relik ya abu. Relik itu apa? Relik adalah sisa jasad, entah itu jasad yang masih berupa utuh, misalnya berupa rambut, berupa gigi, atau berupa apa, termasuk yang sudah berupa abu. Ya, jadi sudah dibakar, sudah tulangnya juga sudah menjadi abu, yang daging juga sudah menjadi abu, apapun sudah menjadi abu, itu semua tercakup dalam permaknaan relik. Juga bisa berarti relik itu adalah barang-barang yang pernah dipakai oleh orang besar yang dihormat, yang disanjung, yang dijunjung. Seperti halnya ya mangkok Sang Buddha, tongkat yang dipakai Sang Buddha, atau apapun barang-barang yang Sang Buddha pakai. Nah, ini apabila diterima oleh seseorang ya dengan cara yang layak tentunya mendapatkannya, orang itu bisa menganggap atau bisa menempatkan ya, atau bisa bukan menganggap tetapi semacam menyatakan itu adalah relik. Jadi relik ini bukan seperti yang kita mengerti butiran-butiran berkilau ya, tetapi abu itulah adalah relik. Barang-barang yang nyata, mangkok atau apa, itulah sudah relik. Dan para raja memperebutkan abu ini, nah bukan karena abu beliau itu bisa terbang, bisa menari, bisa berjoget, bisa mendatangkan hal-hal yang mistis, yang aneh, yang apa. Sama sekali tidak berpikir begitu. Hanya karena kehormatan mereka terhadap Sang Buddha dan ingin tetap merasa dekat dengan beliau. Tidak lebih dari itu. Penunjukan rasa hormat, rasa sayang, rasa cinta, penghargaan yang sangat tinggi, sehingga para raja memperebutkan, mulai dari Raja Ajata I, Raja Magadha, sampai pada raja yang terakhir itu adalah raja bangsa Mala di kota Kusinara. Termasuk juga Raja Sakya, bangsa Sakya, Kosala, Maurya, dan lain-lain. Nah, tetapi itu dapat diselesaikan oleh seorang Brahmana bernama Dona. Nah, dibagi menjadi 8 kepada mereka yang datang mengirimkan duta untuk mengambil abu. Nah, ini dibagi menjadi 8. Brahmana Dona sendiri minta izin untuk menyimpan sekopnya, sekop yang dipakai untuk mengambil abu jenazah itu, abu jasad. Nah, Raja Maurya, Raja bangsa Maurya datang terlambat, abu sudah dibagi, baru datang. Apa kemudian yang bisa diambil adalah arangnya, arang sisa pembakaran ini diambil.
di bawah. Sehingga hitung-hitung semuanya berjumlah 10. Dan ini disimpan sebagai pengingatan, mengingat Buddha melalui barang yang ditinggal, barang peninggalan ini. Mengapa Buddha diingat? Karena Buddha punya ciri yang luar biasa mulia, yaitu secara ringkasnya kebijaksanaannya, kesuciannya, dan kewelas asihannya. Karena Buddha mengajarkan dharma yang tidak ternilai menuju pada akhir derita. Karena Buddha adalah simbol welas asih, Buddha simbol kesucian, Buddha simbol kebijaksanaan, dan itu semua siapapun yang mengingat Buddha teringat 3 sifat mulia beliau. Begitu 3 sifat salah satunya muncul, terbersit pada hati, pada pikiran seseorang, saat itu juga orang itu artinya pikirannya berada dalam kebajikan. Dan itu namanya maksud tujuan menghormat relik, menghormat abu. Ya, bukan karena ada sisi mistis, sisi takhayul, ya, yang sebagaimana sebagian orang kita ini mempercayai, menganggap. Nah, ini adalah uraian yang bisa kita share, ya, bagi bersama terkait dengan upacara peringatan hari ke-8 terhitung dari parinibbana Sang Buddha, yaitu di sini adalah hari kremasi jenazah. Semoga kita semua yang punya hati baik mengenang, mengingat, memperingati peristiwa ini bisa memiliki keyakinan yang lebih teguh lagi, lebih kokoh lagi. Lewat keyakinan yang kuat, yang teguh inilah, nah, pencapaian kepadaman penderitaan sangat memungkinkan bisa kita semua realisasi. Anumodana. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya adalah Amisa Puja. Panitia diharapkan untuk mempersiapkan Amisa Puja yang akan kita persembahkan kepada Bhikkhu Sangha, beserta juga menyiapkan air untuk pelimpahan jasa. Ya, sebagai penghujung upacara kebajikan, yaitu peringatan Atthami Puja, malam hari ini kita melakukan satu jenis kebajikan lagi berupa pelimpahan jasa, yaitu pengarahan jasa kebajikan yang telah kita lakukan untuk juga bisa diketahui oleh siapapun yang kita ingin, ya, mereka itu mengetahui. Contohnya adalah para leluhur yang telah tutup usia, telah pergi meninggal dunia mendahului. Nah, itu sendiri adalah hati baik, pengharapan baik yang tidak lain adalah kebajikan yang, ya, mewarnai hati kita. Silakan untuk menuang air sebagai simbol, ya,
pelimpahan jasa ini. Yatha wariwahapura paripurenti sagarang ewa mewa ito tinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samecatu sabbe purentu sangkapa cando pannaraso yatha manijo tiraso yatha viwajanto samparo ko vinasatu mate bhavatwantarayo sukhiyati khayuko bhava abhiwa linsaniccang buddha pacayino cattaro dhamma waddhanti ayuwanno sukhang balang te atthalatha sukhita virulha buddha sasane aroga sukhita hotha sahasabbe hinyatibhi bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba buddhanubhavena sada sodhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada sodhi bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba dewata sabba sanghanuhavena sada sodhi bhavantu te. Sadu, sadu, sadu. Ya, selanjutnya adalah pemercikan tirta, ya, yang mana kalaupun ini dipercikkan kepada ya para hadirin yang ada di ruangan Dhammasala ini, nah sesungguhnya percikan tirta ini adalah simbol kebajikan yang telah kita semua dapatkan lewat upacara puja, lewat mendengarkan dharma, bertekad menjalankan sila dan sebagainya, yang tentu ini bukan hanya bisa dilakukan para hadirin yang ada di ruangan ini saja, melainkan siapapun yang mengikuti secara online dimanapun berada, ya sama bisa merasakan menerima percikan tirta juga. Silakan. Ya. Sunakhatang sumanggalang supabhatang suhuditang sukhano sumohuto ca suyethang brahmacarisu patakhinang kaya kamang waca kamang patakhinang mano kamang panidhite patakhina nikatwana labhantate patakhine. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagavantang Abhivademi.
Swaghato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sangho. Sanghang namami. Demikianlah acara puja bakti Atami Puja pada malam hari ini, tanggal 4 Juni 2021. Anumodana. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.